Vaksin gotong royong resmi dimulai. Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini kita akan cerita sedikit tentang vaksin gotong royong yang hari ini per tanggal 18 Mei sudah resmi dimulai. Kalau Millennials nonton berita, tadi pagi sudah mulai, Jokowi sudah memantau pelaksanaan vaksinasi gotong royong di PT Unilever yang ada di Cikarang. Lalu saya juga ngeliat ada postingan dari teman saya kalau di Sinarmas itu pun juga sudah melakukan vaksinasi gotong royong. Nah, sekarang vaksin gotong royong ini tuh pakai merek apa sih? Yang pasti dia akan menggunakan merek Sinopharm, karena merek-merek yang lain itu belum masuk sampai ke Indonesia. Sinopharm sendiri produksinya dari China, efikasinya 78%, jadi lebih tinggi daripada vaksin Sinovac ataupun AstraZeneca yang sudah diklarify oleh BPOM. Tapi tentunya vaksin Sinopharm ini harus dikerjakan sebanyak 2 kali, yaitu antara dosis pertama dan dosis kedua itu berjarak 21 hari sampai 28 hari. Dan vaksin gotong royong ini hanya terbuka bagi perusahaan. Oke, yang punya nama PT, CV, UD itu bisa mendaftarkan, baik itu pekerjanya ataupun keluarga pekerjanya. Jadi, kalau memang Millennials belum daftar, Millennials nanti bisa klik link di bawah ini atau di description, nanti bisa klik dan bisa mendaftarkan untuk bisa segera dapat antrian bisa divaksin. Oke, prosedurnya seperti apa? Yang pertama, perusahaan harus mendaftarkan dirinya dulu. Yang kedua, nanti perusahaan yang akan melakukan purchasing order. Lalu nanti vaksin yang sudah dibayarkan oleh perusahaan itu akan dikirim ke fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu setelah itu baru Millennials bisa mendapatkan vaksinasinya. Sekarang banyak yang nanya, vaksinnya itu di mana? Harus ke rumah sakit kah? Harus ke klinik kah? Puskesmas kah? Atau jangan-jangan bisa di rumah? Atau bisa di perusahaan? Oke, jadi peraturan dari Menteri Kesehatan menyatakan pelaksanaannya boleh di fasilitas kesehatannya, boleh di perusahaannya. Tergantung dari kedua belah pihak ini. Nyamannya mau di mana. Karena kalau misalnya ke rumah sakit takut dan ternyata karyawannya banyak, kan nggak mungkin dong kalau misalnya dipaksa semuanya harus ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ada nanti malah jadi kerumunan. Jadi, untuk kasus tersebut bisa saja dilakukan di perusahaannya tersebut. Oke? Jadi, untuk kegiatan vaksin gotong royong ini tidak bisa kucuk-kucuk datang ke rumah sakit atau ke klinik bilang saya mau dong bayar vaksinnya, saya mau suntik gitu. Itu tidak bisa, karena sekarang peraturannya harus berdasarkan atas nama perusahaan. Oke, sekarang biayanya berapa? Nah, kalau untuk dari biayanya itu sudah dipatok oleh pemerintah, itu per dosisnya perkiraan sekitar 500.000. Jadi kalau 2 dosis itu mungkin sekitar 1 juta. Oke, jadi boleh dipikirkan baik-baik siapa saja yang mau didaftarkan, siapa saja yang mau diikutkan ke dalam vaksin tersebut. Tentunya semakin banyak yang divaksin, pasti akan semakin baik. Tapi ini juga harus melihat pada budget perusahaan juga. Oke, karena tentunya vaksin ini tidak murah. Bukan berarti saya mendorong, oh kalau gitu beberapa orang saja. Tidak, semua itu dikembalikan kepada Millennials. Lebih masuk ke budget yang seperti apa. Oke, karena harus dibayarkan oleh perusahaan. Karyawan tidak boleh dipotong gajinya, tidak boleh dipotong tunjangannya untuk mendapatkan vaksin Sinopharm ini. Oke, kalau ada pertanyaan seputar vaksin gotong royong, tolong komen di bawah ini. Dan kalau mau langsung daftar, tolong klik linknya, isi formnya, lalu nanti tolong dikirimkan PDF-nya ke nomor yang sudah saya tulis di bawah. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan stay safe.